Pembantu itu sengaja menumpahkan pelumas di lantai, segera setelah itu wanita buta itu masuk ke kamar mandi, tanpa diduga ia terpeleset dan langsung jatuh ke tanah dan tubuh wanita itu tergores pecahan kaca. Mendengar suara itu sang suami bergegas ke atas untuk memeriksa keadaan, tanpa diduga ia dihentikan oleh pembantu itu. Pria itu dengan cemas mengingatkannya bahwa prosedur pewarisan tidak akan berlaku secara resmi jika wanita itu meninggal sekarang, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa baru. Saat itulah pembantu itu merasa sangat menyesal dan segera menghubungi nomor darurat. Ketika wanita itu terbangun kembali, ia mendapati penglihatannya telah pulih. Tepat ketika ia ingin memberitahu suaminya kabar baik ini, ia tiba-tiba menemukan bahwa anak laki-laki yang memanggil ibunya di depannya bukanlah anak kandungnya karena putra kandungnya memiliki tanda lahir di lehernya. Maka ia dengan panik bertanya kepada anak laki-laki itu tentang keberadaan putranya. Keributan wanita itu langsung menarik perhatian suami dan pembantunya. Melihat keintiman antara suami dan pembantunya, wanita itu sangat marah. Namun untuk mengetahui kebenarannya, wanita itu hanya bisa terus berpura-pura buta dan diam-diam berencana mencari putra kandungnya. Namun pembantu itu masih curiga bahwa wanita itu telah mendapatkan kembali penglihatannya. Maka pembantu itu mengeluarkan jepit rambut dan menusukkannya ke mata wanita itu. Namun wanita itu tidak bergerak sama sekali. Namun keduanya masih curiga bahwa wanita itu telah mendapatkan kembali penglihatannya. Untuk memastikan dugaan mereka, sang suami sengaja mengisi makanan dengan paku payung dan dengan ramah menawarkan untuk menyuapi wanita itu. Melihat hal ini, wanita itu tidak punya pilihan selain menutup mulut dan menahan diri untuk tidak makan. Untungnya kemunculan putranya yang tiba-tiba menghentikan tindakan sang suami. Wanita itu segera mengambil kesempatan itu dan secara tidak sengaja menjatuhkan makanan ke tanah. Pria itu sangat marah, namun demi percakapan itu wanita itu memutuskan untuk pergi. Untungnya saham perusahaan pria itu berada di tangan wanita itu. Ia hanya bisa menahan amarahnya agar tidak dipermalukan oleh suaminya lagi. Wanita itu berkata bahwa ia ingin pulang dan menandatangani perjanjian pengalihan ekuitas. Setelah mendengar ini, pria itu langsung menghilangkan keraguan di hatinya. Ia tidak sabar untuk membawa wanita itu pulang. Namun ketika wanita itu tiba di rumah, ia mendapati bahwa rumah itu tidak lagi seperti dulu. Barang pembantunya berserakan di mana-mana. Namun pada malam harinya, semua orang dan pembantunya mulai melaksanakan rencana warisan. Sang suami memutus pipa gas, menyegel semua pintu dan jendela rumah dan meletakkan sekring di ruang tamu. Begitu sekring menyala, gas akan langsung meledak. Ketika wanita itu menyadari ada yang tidak beres, rumah itu sudah disegel rapat. Tepat pada saat itu seorang anak laki-laki menyelamatkannya. Ketika ia mencoba mendorong anak laki-laki itu, ia menyadari bahwa inilah putra kandungnya. Sementara itu pembantunya sudah menyalakan sumbu. Pada saat kritis ini, sang majikan mengambil patung batu dan menghancurkan pintu kaca dengan sekuat tenaga. Segera setelah itu terdengar suara ledakan keras dan ruangan bergetar hebat. Keduanya langsung bersukacita mengira konspirasi mereka telah berhasil. Tepat ketika keduanya merayakan keberhasilan mereka merebut harta benda wanita itu, mereka tidak tahu bahwa wanita itu telah melarikan diri bersama kedua anaknya. Ia melemparkan cincin kawinnya ke wastafel dan bersumpah untuk membalas dendam. Wanita yang melarikan diri itu melepas cincin kawinnya dan melemparkannya ke kolam renang, dan bersumpah untuk mencari keadilan dan membuat suami dan pembantunya membayar hutang darah mereka.